Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini adalah giliran kalian yang berzodiak Leo untuk mendapatkan bacaan di bulan Desember. Sebentar lagi Desember ya, ini bacaan untuk kalian di bulan Desember. Minggu depan saya akan membuat bacaan untuk tahun 2023. Oke, so ditunggu aja. Biasanya gilirannya Leo tuh bareng Virgo di hari Rabu ya, biasanya. Tapi nggak tahu, kita lihat aja. Saya maunya ada jadwal, tapi kadang tidak bisa dipenuhi. Ya, baru diajak ngomong nih Leo nih. Oke. Saya pakai kartu ini dulu. Oh, dia terbalik. Dia mau di situ. Oke, fine. So, kartu-kartu yang pertama ini ada 4 jalur ya jadinya ya. Mewakili tiap minggu. So, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Begitu ya. Dan kartu selanjutnya akan... Oh, oke. Akan memberikan tambahan gambaran gitu ya. Oke, thank you for Leo. Oh, kayaknya bagus-bagus nih kartunya Leo. Tuh kan bener. Leo berbahagia ya. Oh, saya juga ada Leonya di Venus saya. Jadi ya, Oke, which one? This one? Semuanya? Oke, semuanya. Oke, Leo. Ini yang berantakan banyak juga. Baik, Leo. Kartu pertama, The Chariot. Keren nih. Ada Leo yang banyak atau ada Cancer di dalam chart hidupnya ya, mungkin ini terrelasi dengan kalian lebih dari yang lain. Coba saya ngecek lagi. Tapi selain itu ya ada juga lah, pokoknya yang Leo ya. Walaupun kayak saya cuma Venusnya Leo juga ya, kadang-kadang terimbas juga ya. Coba kita lihat apa kata The Chariot nih. Biasanya ini ada movement gitu menuju kesuksesan, oke? Sukses tuh, bener kan? Sukses that come from dedication and self-discipline, celebration, your accomplishment, being in the spotlight. Oke. My dear Leo, di minggu pertama kalian berada menjadi pusat perhatian gitu. Jadi itu membuat kalian tergugah ya, ada movement untuk mencapai kesuksesan seperti yang kalian inginkan. Itu di minggu pertama. Kenapa bisa itu terjadi? Itu berdasarkan kerja keras kalian, Leo. Jadi kalau Leo-Leo yang mager, ya nggak dapet gitu. Apakah ada Leo yang mager? Ada. Saya pernah punya mantan Leo, nggak Leo banget. Udah kayak macan ompong. Sorry mantan. Ya kali-kali dia nonton, soalnya dia suka stalking saya. Oke, never mind. Oke. Ini adalah Leo-Leo yang punya kepribadian yang api benar. Oke. Oh, anak saya Leo juga. Dan anak saya lumayan punya semangat untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Nah, Leo yang model begitu yang akan dapat The Chariot di minggu pertama bulan Desember ya. Kenapa? Ya, karena ya saya mengerti ini adalah general reading. Jadi nggak semua orang akan relate dengan ini atau resonate atau apapun namanya gitu ya. Kalau saya bilang, oh you are being spotlight, terus Leonya, saya berada di pusat perhatian, tapi kerjaannya cuma mager di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, males ini itu. Ya mau jadi spotlight di mana? Di dalam mimpi, ya kan?
So my dear Leo, untuk jadi the chariot ini, being in the spotlight, sukses, tentu saja harus ada movement, harus ada pergerakan, harus ada apa itu namanya, kerja keras. Oke, kerja keras. Kalau Leo-Leo yang kemarin udah kerja keras, ini dapat hasilnya di minggu pertama. Kalau kemarin kalian cuma mager, diem-diem baik, ya ini tidak akan relate dengan kalian. Oke? So, my dear Leo, silahkan dinikmati pada saat kalian sedang menjadi pusat perhatian, karena itu adalah hasil kerja keras kalian sendiri, gitu. Tanpa itu nggak akan ada the chariot ini, ya. Jadi sudah diprediksi memang bahwa minggu pertama bulan Desember ada sesuatu yang baik, kesuksesan, being a spotlight. Tapi tentu saja sudah dimulai dari hari-hari sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, bahkan mungkin ada yang tahunan. Memfokuskan diri dengan apa yang ingin dia capai. Oke Leo? Jangan marah, saya hanya penyampai pesan, itu yang harus disampaikan. Don't shoot the messenger, dengerin aja message-nya. Nggak suka, pindah channel sebelah. Oke, see, ada 10 of Cups, 8 of Cups, 5 of Cups. Nah, kalau yang ini agak-agak sedih nih. Oke. Karena dua yang sedih, satu yang oke. Saya baca satu persatu ya. 10 of Cups. Di kehidupan personal, mungkin kalian merasa berbahagia. Karena apa? Karena beberapa janji yang terucap dari orang-orang di sekitar kalian, dari orang atau orang-orang yang di sekitar kalian, itu terpenuhi. Janji yang terucap dilakukan atau benar-benar dikasih gitu dan diberikan kepada kalian. Jadi kalian juga ngerasa wah bahagia ya, ternyata apa yang dijanjikan itu yang dilaksanakan. Itu kalau dari orang-orang di sekitar kalian. Oke. Kalau dari semesta gimana? Kalau dari semesta sama. Oke. Kalau yang ini pesannya lucu sih. Pesannya gini, kata semesta gini. Mager tidak mager kalian dapat kok dari semesta. Oke, my dear Leo. Congratulations. Kalau tadi saya disuruh bilang yang nggak mager, yang nggak mager. Yang mager, yang diem aja nggak akan dapat yang seperti tadi, the spotlight. Kalau yang ini katanya ini pemberian. Ini anugerah. Ini yang diberikan semesta untuk kalian sebagai kebahagiaan kalian. Karena bentuknya pelangi. Pelangi is for everybody. Pelangi itu untuk semua orang. Mau orang itu baru bangun tidur atau udah berangkat kerja, kalau lihat pelangi ya pelanginya buat dia, buat semua orang. So, yang ini bilang semesta menyediakan janji yang manis untuk kalian para Leo, dan dipenuhi janjinya gitu. Misalnya kalian diberikan jalan untuk sebuah kesuksesan. Nah, tinggal kalian mau menjalaninya atau enggak. Janjinya dipenuhi, tapi actionnya tetap kepada kalian, dikembalikan kepada kalian masing-masing para Leo. Okay, so but it's a happy. It's a happy card. Lihat dua anak kecil ini, yay, gitu ya. Yang dua orang di sini juga it's so happy. So it's like a happiness, berkat, karunia, apapun itu yang baik-baik yang diberikan kepada semesta untuk semua Leo di minggu pertama. Entah Leo yang mager atau Leo yang emang udah usaha, semuanya dipenuhi oleh kebahagiaan minggu pertama. Ada apa sih? Oh itu tadi, karena ada janji yang ditepati gitu dari orang-orang yang mungkin selama ini belum bisa menepati janjinya untuk Leo. Oke, that's good.
Ya, tapi dua kartu yang berikutnya sedih ya. Oke, tapi di balik kebahagiaan itu, my dear Leo, ada yang harus kalian tinggalkan. Kalau saya lihat di sini, yang harus ditinggalkan adalah sesuatu hal yang justru kalian eman-eman, yang kalian selama ini pegangin terus, kepengen didapat terus gitu, atau pengennya itu ada terus di kehidupan kalian, tapi harus kalian tinggalkan. Loh, kok kenapa demikian? My dear Leo, pesannya di sini, apa yang memang bukan buat kalian, tinggalin aja. Eight of Cups ini bulannya sedih ya. Eight of Cups ini, it's like kalian meninggalkan sesuatu yang sebenarnya udah kalian lakukan sejak lama, atau udah kalian punya sejak lama, tapi Dan harus pergi, tapi Dan harus meninggalkan, but Dan harus kalian tinggalkan. What is this? Old habit, kebiasaan lama, old person, orang lama, old love, cinta lama. Well, pesannya gitu. Saya tidak tahu ini relate dengan kalian yang nonton atau tidak. Five of Cups. Kesedihan karena harus meninggalkan atau ditinggalkan membuat kalian berduka di minggu pertama bulan Desember. Ini ya kayak roller coaster ya, naik turun ya. Ada kegembiraan, kebahagiaan, tapi ada juga kesedihan. But then kalian masih punya hal-hal baik. Misalnya tadinya yang datang 10, tapi tiba-tiba terhilang 7. Masih ada 3 gitu. Jadi kayak masih ada kok hal-hal baik yang bersama kalian. Karena dari depan memang bagus. Dari depan memang kebahagiaannya komplit gitu. Hanya saja kalian memang harus meninggalkan apa yang harus ditinggalkan tadi ya. Pesannya tadi, old habit, kebiasaan lama, old person, orang lama. Atau orang tua, nggak mungkin. Kalau orang tua bukan old person ya, itu parents. Old person katanya, orang lama. Satu lagi apa tadi? Old love, cinta lama. So kalau ada hal-hal kayak gitu ya memang harus pergi, harus ditinggalkan. Kalau itu masih membuat kalian berduka, jangan. Kalian masih punya banyak hal yang patut untuk dirayakan, patut untuk membuat kalian bahagia gitu. Yang lain, yang udah ya udah, yang harus ditinggalin ya udah, tinggalin aja. Dan itu terjadi di minggu pertama. So minggu pertamanya Leo di bulan Desember itu naik turun ya, bahagia, sedih ya, kayak gitu. Ya itu kehidupan ya. So minggu kedua ada King of Summer. Ini lagi energi airnya lagi kuat ini ya. A romantic partner you can trust, excellent advice that comes from the heart. Getting involved in a culture or creative endeavor. Okay. Di minggu kedua Leo, kalian menemukan orang yang cocok dengan kalian. Dan kalau itu berupa pasangan percintaan, iya bisa. Tapi bisa juga orang-orang yang memang dekat dengan kalian secara dekat perasaan gitu, nggak harus pasangan, tapi orang-orang yang sama-sama punya hati kepada Leo, dan orang-orang yang memang punya hati untuk bersama-sama dengan Leo gitu. Di sini dibilangnya mungkin kalian akan datang ke sebuah acara yang bersifat budaya. Seperti itu di minggu kedua. Atau kalian sendiri yang jadi penyelenggara. Bisa aja kan Leo yang nonton itu orang IO, ya kan? Oke, honorable, devoted, mature, warm-hearted. Oke, mungkin kesedihan di minggu pertama udah lagi nggak berimbas di minggu kedua karena kalian ketemu dengan orang-orang yang memang sehati dengan kalian. Ini apa ya sebentar ya? Ini mungkin mas aku. Oh bukan. Bukan. Oke, never mind.
um, King of Swords di minggu kedua, Three of Swords yang terbalik, dan The Justice. Oke, saya mau bacain ini bertiga nih. Harus bertiga katanya. Harus bertiga, iya. Oke. King of Swords itu kalian berada di posisi di mana kaliannya oke, tapi orang yang kalian anggap juga sehati dengan kalian mungkin enggak. Karena kartu selanjutnya Three of Swords yang terbalik. Kalian karena mungkin orang tersebut tidak memilih Leo tapi memilih bersama yang lain. Gitu. In term of love, dalam hal percintaan maupun karir keuangan dan bisnis. Oke, so ini memang jadi satu kesatuan bacaannya. Kalian sendiri king, tapi bukan king of swords. Orang tersebut yang king of swords, karena bisa aja berubah pikiran. Bisa aja karena memang sebenarnya tidak setulus itu sama si Leo gitu. Dalam hal apapun ya, dalam hal hubungan percintaan juga, dalam hal hubungan bisnis, karir, keuangan juga seperti itu. Jadinya ada, tapi Three of Swords-nya kan terbalik ya. Ya, kalau dia tidak memilih Leo, berarti memang bukan Leo yang dimaksudkan oleh semesta untuk berpartner dengan dia gitu. Jadi nggak usah bingung atau sedih atau bagaimana kalau memang itu bukan buat kalian. Karena pada Justice tetap aja kalian berada di pihak yang menang. Dan juga The Justice bilang bahwa akan ada legalitas, akan ada konfirmasi dengan apapun yang sedang kalian alami gitu. Ada keadilan untuk kalian, yang ini untuk kalian, untuk Leo, walaupun ada hal atau ada orang yang memang tidak bisa bersama kalian gitu. Tidak bisa in term of memang nggak mau sebenarnya, walaupun Leo pikir harusnya dia mau gitu. Oke, so di minggu kedua ada Justice, so ada keadilan untuk kalian para Leo. Dan oke, tadi kan dibilang ketemu sama orang ya. Dari depan dibilang minggu kedua ada ketemu sama seseorang. Tapi ada juga kemungkinan Leo salah orang gitu. Jadi ketemu sama seseorang and then kalian ngerasa, oh dia nih orangnya gitu. Tapi ujung-ujungnya salah. Tapi tetap aja dengan adanya The Justice di kartu terakhir itu bilang, ya kalau memang salah memang semesta tidak mengizinkan kalian bersama orang tersebut gitu. Ini orang ya. Nggak tahu spesifik orang aja, pesannya sih gitu. Oke, so minggu ketiga ada Five of Winter. Walk away from this dishonest associate. Pergi dari orang-orang atau keadaan yang nggak jujur. Realizing that what you thought you wanted isn't the best divine for your happiness. Something that's not worth the effort. Nah, jawabannya ternyata ada di minggu ketiga. Ketika kalian menyadari minggu kedua tuh kayak udah seneng deh dapat partner ya, baik dalam bidang percintaan maupun karir, keuangan dan bisnis, dapat partner yang seolah-olah sesuai. Jadi sebelum kartu ini saya bacakan, tadi sudah saya bilang di minggu kedua kan kalian ketemu katanya dengan orang yang wah begini begitu, sehati dengan Leo. Tapi ternyata ada juga keadaan di mana kalian salah milihnya gitu. Dan kalian di minggu ketiga baru nyadar, salah nih aku nih gitu, salah nih Leo nih milih itu orang gitu. Ternyata enggak gitu, dia milih yang lain gitu. Tidak milih si Leo, dia milih yang lain. Tapi itu justice untuk kalian semua, untuk si Leo maupun orang tersebut. Ini kalau bentuknya orang ya. Kalau itu bentuknya kerjasama ya sama juga gitu. Itu adil untuk semua, adil untuk Leo, untuk orang tersebut juga
adil gitu. Nah, di minggu ketiga barulah kalian mengerti itu bukan hal yang bagus untuk dikejar gitu. Oke? Akan tetapi, walaupun di depannya begitu, ini kartunya bagus-bagus yang menyertai. Ada Six of Wands, ada a Page of Cups, ada the Star. Oke. Kenapa begitu? Karena yang tadi itu The Justice itu bilang kalau kalian akhirnya tahu bahwa orang tersebut atau keadaan tersebut tidak buat kalian, nggak perlu dikejar, nggak worth it untuk dikejar atau diusahakan gitu. Itu for your own good, itu untuk kebaikan kalian, karena masih ada hal-hal lain yang akan membawa kemajuan dan juga kemakmuran dan kesuksesan buat Leo. Itu terjadi di minggu ketiga pada saat kalian menyadari, oh bukan dia, oh bukan itu gitu. Akhirnya kalian bisa maju untuk hal lain yang lebih menguntungkan, menghasilkan kesuksesan, menghasilkan kedamaian untuk si Leo. Itu di minggu ketiga. Dan juga banyak berkat yang kalian akan dapatkan di minggu ketiga setelah kalian menyadari bahwa yang itu bukan buat kalian. Ya udah, kalian terima aja berkat yang luar biasa dari semesta untuk kalian di minggu ketiga. Karena itu berhubungan dengan your future. Pada saat kalian mengerti bahwa segala sesuatunya memang naik turun, segala sesuatunya memang bisa aja salah pilih, ya udah kalian tinggalin aja itu. Akhirnya kalian bisa mendapatkan banyak hal yang baik yang memang untuk kalian dan bagus for your future, untuk masa depan kalian gitu. Oke, minggu ketiga. Minggu keempat ada The Magician. Ada The Magician. Anything is possible. The Magician selalu bilang kayak gitu. You are bukan you are, you can. You can do anything. Kalian bisa melakukan apa saja. Take charge of your life. Ya udah, ambillah in charge atau menjadi pemimpin untuk diri kalian sendiri. Ini minggu keempat pesannya gitu. You can manifest what you need to be success. Jadi manifestasikan aja apa yang ingin kalian inginkan sebagai kesuksesan kalian. Tadi di minggu pertama udah begitu, minggu kedua begitu, minggu ketiga begitu. Ini kayak jalan ceritanya seperti itu ya. Minggu pertama kalian jadi spotlight, tapi pesannya spotlightnya untuk orang yang nggak mager aja. Oke. Yang kedua kalian ngerasa ketemu orang yang tepat, nggak taunya enggak. Minggu ketiga baru nyadar bahwa oh ternyata tidak tepat, tapi kalian langsung berubah pikiran gitu kan. Ya udah, kalau memang itu nggak tepat ya lebih baik ya udah hus-husana gitu kan. Kalau memang kalian bisa menyadari ini semua bacaan ini dan kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Tapi kan tidak semua orang sama. Ada yang skeptis dengar bacaan tarot, apaan sih, nggak ngerti. Ya udah, kalau nggak ngerti pindah channel sebelah. Kalau saya sih sesimpel itu. Tapi ada juga yang deep mendengar pesan itu dan ngerasa oh itu pesannya untuk dirinya yang nonton gitu kan. Nggak apa-apa. Untuk kalian yang nonton ini, saya ngerasa pesan ini tuh sangat kayak runtun gitu, kayak memang ada step-stepnya. Dan di minggu terakhir The Magician bilang kalianlah yang harus take a lead, take in charge di hidup kalian. Karena saya selalu percaya setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing. So nggak usah julid. Ngapain julid dengan kehidupan orang lain? Biarin aja orang lain begitu. Itu urusan dia. Urusanmu adalah in charge di hidupmu sendiri. Bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Oke, kemudian ada ini nih. Ada Seven of Pentacles,
Seven of Swords, the Moon yang terbalik, dan Five of Swords yang terbalik. Oke, saya harus bacanya begini ternyata. Seven of Pentacles dan Seven of Swords. Minggu keempat atau minggu terakhir bulan Desember. Beberapa hal yang Leo sudah lakukan akan menuai hasilnya. Tapi trikinya dari dua seven ini adalah bisa aja kalian salah kaprah lagi gitu. Yang kalian pikir, oh ini nih hasilnya. Tiba-tiba tweng-tweng, salah persepsi. Karena ini ada dualisme. Di dua kartu ini selalu ada dualisme. Yang ini contoh. Kalian ngerasa kalian udah melakukan hal benar, terus kalian ambil hasilnya. Tapi ada pertanyaan selanjutnya, bener nggak itu hasilnya yang memang buat kalian? Jangan-jangan salah ambil nih, gitu. Oke? Nah yang kedua, kalian sudah melakukan banyak hal, ya kan? Tapi apa iya itu memang yang seharusnya dilakukan oleh kalian dan sesuai dengan takdir kalian, sesuai dengan semesta? Itu yang jadi pertanyaannya. Jadi di minggu terakhir bulan Desember, buat saya adalah warning untuk kalian, untuk masa depan kalian. Itu kan tadi ada kartu The Star ya, untuk masa depannya si Leo di tahun berikutnya, di masa-masa berikutnya. Berbuat kesalahan enggak, memikirkan hal yang salah atau enggak. Karena The Magician-nya bilang anything is possible, apapun itu possible. Jadi kalau kalian berpikir salah, ya possible juga hasilnya salah gitu. Apa yang dimanifestasikan harus selalu sesuai dan selaras dengan semesta. Manifestasi itu bisa banget terjadi, sudah terjadi dan bisa terjadi, ulang-ulang terjadi bisa, tapi tentu saja harus sesuai dengan semesta. Kalau enggak, ya nanti agak susah. Agak susah ke depannya. Dan balik lagi, bisa ada yang terhilang karena memang sebenarnya bukan buat kalian gitu. Nah, kartu yang selanjutnya, The Moon yang terbalik dan Five of Swords yang terbalik, ini juga similar. Warningnya di situ tuh bukan buat apa-apa, my dear Leo. Ini karena kalau kalian salah langkah, kalau kalian salah, itu ada pihak-pihak yang ingin mencuri kebahagiaan kalian. Memang ini dua kartu adalah dua kartu yang berbeda dalam posisi yang sama. Tapi inti dari bacaan kartu ini mirip loh. Mirip. Kalau kalian suka lihat tarot, kalian tahu lah ini The Moon apa, Five of Swords apa. Oke. Takutnya akan ada orang yang ingin mencuri apa yang kalian sudah usahakan, upayakan. Kenapa? Karena kalian ngerasa it's a justice for you, itu adil untukmu, orang lain belum tentu berpikir hal yang sama. So, minggu keempat adalah minggu yang krusial untuk kalian para Leo memutuskan sesuatu dengan bijaksana. Kalau tidak, apa yang sudah kalian susah payah upayakan bisa aja membuat pihak lain ngerasa terancam atau merasa tidak adil atau merasa ingin ini bukan buat Leo nih, ini buat saya nih. So, berusaha untuk mengambil. Oke? So, sebenarnya bagus banget dan seperti yang saya bilang ini kayak step by step dan runtun dari minggu pertama sampai minggu terakhir bulan Desember. Dan buat saya bacaan ini, buat saya ya, sebagai pemilik Leo juga di Venus saya, bacaan ini juga kasih gambaran bahwa bulan Desember adalah bulan yang krusial, adalah bulan yang penting untuk Leo. Jadi dicermati aja dari pertama sampai terakhir. Hati-hati aja melihat keadaan.
Karena bisa aja kebahagiaan yang udah dibangun susah payah itu terambil hanya karena satu dan lain hal. Oke? So, ternyata panjang ya buat Leo. So, Leo, saya buka kartu selanjutnya. Waduh, panjang. Oke, langsung 3 katanya, biar nggak lama. Ada travel, 8 of Wands. Ada kemungkinan traveling untuk Leo. Kalau saya beneran, emang saya mau ambil cuti. Jadi ada traveling ya Leo. So, Leo ada kemungkinan untuk traveling. Kemudian ada the vortex, temptation. Nah, ini dia, temptation-nya itu yang tadi ya. Jangan sampai mempunyai keinginan untuk menjalankan sesuatu tidak sesuai dengan semesta gitu. Oke. Temptation-nya juga bisa dari orang lain yang tadi saya bilang berhasrat untuk mengambil kebahagiaannya si Leo. Oke. Kemudian ada King of Pentacles, trust, kepercayaan, trust kepada siapa? Ya kepada diri kalian sendiri dan juga kepada orang-orang yang benar-benar tulus kepada kalian. Karena sebagian besar dari orang itu cuma tulus di mulut doang, perbuatannya enggak. Jadi ujung-ujungnya cuma julid doang ya kan? Itu orang lain kepada si Leo loh, saya nggak bilang si Leo-nya yang begitu. Oke? Saya kasih kartu angel message, archangel message untuk Leo. Divine order, ini dia garisnya, garis yang perlu ditebelin di semua bacaan ini. Divine order, apa maunya semesta, apa maunya takdir untuk kalian para Leo. Oke. Archangel Raquel, everything is how it needs to be right now. Segala sesuatunya itu berlangsung memang seharusnya seperti itu Leo. Look past the illusion and see underlying order. Lihat yang kelihatannya, tapi itu cuma sebuah ilusi ya. Jadi emang benar-benar mesti diperhatikan nih oleh para Leo. Lihat sebenarnya di balik itu ada apa gitu. Jangan kelihatannya yang dari luar aja. Ini sama ya, sama the justice, ada timbangan. So memang itu bacaannya my dear Leo, seperti itu. Semoga saya ngomongnya cukup jelas, jadi Leo mengerti. Saya ngerti Leo tuh pinter-pinter kok ya. Oke. Dari monologi oracle card, take time to breathe out. Oke. Tarik nafas panjang. Oke, jangan gegabah, jangan buru-buru memutuskan sesuatu. Oke, my dear Leo, sekian aja bacaannya. Saya harap yang terbaik saja untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi minggu depan untuk bacaan-bacaan berikutnya. Salam light, angel, and love, and bye.